mendiskusikan tentang penerapan kreativitas dan inovasi dalam menghadapi tantangan perubahan. Studi kasus yang kami ambil di sini yaitu studi kasus usaha digital mahasiswa dengan nama Kriuk Nusantara. Langsung saja kepada perkenalan singkat kami. Saya Mikaela Putriningsih berperan sebagai moderator. Di sini saya bertugas memimpin dan mengarahkan jalannya diskusi penyelesaian masalah, memastikan setiap anggota menyampaikan pendapat secara teratur dan sistematis. Saya Mili Bertani Nibale. Di sini saya berperan sebagai pelaku usaha, yaitu mewakili kelompok mahasiswa yang menjalankan usaha, menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan menerima masukan dan mengambil keputusan terkait perbaikan usaha. Dan saya Yosefina Inakewa. Di sini saya berperan sebagai dosen pembimbing sekaligus konsultan manajemen. Jadi saya memberikan arahan akademik dan konseptual berdasarkan teori manajemen perubahan, kreativitas, dan inovasi. Dan saya berperan juga sebagai stakeholders yang mendukung Langsung saja kepada perkenalan masalah. Usaha Kriuk Nusantara telah berjalan selama 2 bulan. Namun, di balik semangat yang membara, terdapat tantangan yang harus segera diatasi. Hari ini, kami kelompok akan bertemu bersama dosen pembimbing kami untuk mendiskusikan langkah yang harus kami ambil ke depan. Selamat pagi Ibu Yosefina selaku dosen pembimbing kami. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami pada rapat siang hari ini. Saya Mikaela akan memimpin diskusi kita beberapa jam ke depan. Agenda kita hari ini adalah membahas permasalahan yang sedang dihadapi oleh usaha kami, yaitu Kriuk Nusantara, di mana kita di sini akan mencari solusi yang tepat berbasis konsep kreativitas dan inovasi dalam manajemen perubahan. Terima kasih Mikaela, saya sangat antusias untuk menghadiri pertemuan kali ini. Saya harap kita bisa menghasilkan solusi yang baik dan aplikatif untuk kali ini. Silakan dimulai. Baik, kepada Mimi, bisakah kamu menjelaskan kondisi usaha kita saat ini kepada Ibu dosen? Tentu terima kasih Mikaela dan Ibu dosen. Kami mendirikan usaha makanan lingkungan khas NTT bernama Kriuk Nusantara ini sekitar 2 bulan yang lalu. Namun terus terang penjualan kami sangat mengecewakan dikarenakan dalam 2 bulan ini kami hanya berhasil menjual kurang dari separuh dari target produksi kami. Produk kami ini terasa tidak ada bedanya dengan yang lain, dengan produk yang lain. Jadi kami merasa di sini pemasaran kita itu sangat menurun untuk memproduksikan Kriuk Nusantara ini. Baik, saya mendengar dengan seksama Mindi. Ini memang tantangan yang umum dihadapi oleh pelaku usaha untuk pemula. Namun justru disinilah peran kreativitas dan inovasi itu sangat krusial. Jadi pertanyaan saya, apakah selama ini kalian sudah mencoba melakukan sesuatu yang berbeda dari cara yang biasa dalam memasarkan dan mengembangkan produk? Jujur Ibu, di sini kami belum melakukan inovasi yang baru menjual, karena kami langsung menjual pada teman-teman dan keluarga. Misalnya kami membuat reseller pada mahasiswa dan anak-anak Gen Z pada umumnya. Nah, kemasan kami pun ini hanyalah plastik biasa tanpa label yang jelas, karena kami merasa bingung harus mulai dari arah yang mana untuk mencapai dari kemasan tersebut. Baik, setelah kita mendengar latar dari usaha Kriuk Nusantara ini, sekarang kita akan masuk kepada sisi identifikasi permasalahan ini. Ibu dosen, berdasarkan kondisi yang telah disampaikan pembimbing, menurut Ibu, di mana letak masalah utamanya dari usaha kami ini? Jadi pertanyaan itu sangat baik ya Mikaela. Jadi dari perspektif manajemen perubahan, ada 3 lapisan yang saya identifikasi pada usaha kalian. Jadi yang pertama itu ada hambatan internal atau hambatan dari dalam diri seperti psikologis. Jadi yang kedua ada hambatan eksternal, itu hambatan dari luar diri seperti lingkungan. Dan yang ketiga itu ada hambatan struktural dan sistem yang kalian pakai dalam usaha kalian. Jadi mari kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama tadi hambatan internal ya Mindi. Jadi ketika kamu merasa bingung dan tidak tahu mulai dari mana,
dengan pola pikir seperti itu cenderung memilih cara yang aman dan sudah biasa, sehingga menghambat munculnya ide-ide baru yang kreatif. Jadi kami memang di sini takut untuk mencoba hal baru Ibu, seperti promosi di sosial media, karena di sini kami khawatir Ibu atas inovasi yang telah kami lakukan bisa diterima oleh pasar atau tidak. Nah, modal kami di sini juga semakin menipis. Jadi ketika kami ingin membuat inovasi yang baru itu juga kami merasa takut untuk melakukannya. Jadi itulah yang disebut fight or failure. Jadi itu tuh ketika rasa takut gagal itu muncul. Jadi ini adalah hambatan psikologis yang sangat umum. Namun perlu kalian pahami bahwa menurut konsep inovasi dari Pak Peter Drucker itu, kegagalan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses inovasi itu sendiri. Tetapi individu yang inovatif tidak memandang kegagalan itu sebagai akhir, melainkan sebagai bahan pembelajaran untuk strategi yang lebih baik ke depan. Oke, lalu bagaimana dengan hambatan eksternal ini? Baik, kalau hambatan eksternal yang saya lihat adalah kurangnya akses informasi terhadap tentang pemasaran digital dan minimnya mentoring yang terstruktur. Jadi dalam teori hambatan kreativitas disebutkan bahwa lingkungan yang tidak memberikan dukungan dan penghargaan terhadap ide-ide baru itu bisa mematikan kreativitas seseorang. Jadi ketika tidak ada yang membimbing kalian, maka wajar sekali kalian akan merasa stagnan. Setelah kita mengenali permasalahan inti dari usaha Klik Nusantara ini, kita akan masuk kepada proses diskusi ke depannya dan penawaran solusi yang efektif. Ibu, setelah kita mengidentifikasi masalah, sekarang saya ingin memimpin diskusi kita ke tahap berikutnya, yaitu mencari alternatif solusi. Mini, apa pendapatmu tentang langkah pertama yang bisa kita ambil? Baik, terima kasih. Saya rasa langkah pertama yang harus kita ambil adalah memperbaiki kemasan produk kami. Jikalau warna kemasan kami ini adalah pertama yang dilihat oleh konsumen. Jika kemasan tidak menarik, orang tidak akan tertarik untuk mencoba. Saya mencoba untuk membuat desain kemasan yang modern, menggunakan warna yang cerah untuk mencerminkan kekayaan budaya NTT, supaya para konsumen yang ingin membeli produk kami, mereka tertarik pada kemasan kami. Jadi itu ide yang sangat bagus sebenarnya. Jadi itu penerapan kreativitas visual, yaitu kemampuan untuk menciptakan karya dan bentuk visual yang menarik dan keren. Jadi dalam konsep inovasi produk, pembaharuan kemasan itu adalah bentuk nyata dari inovasi yang meningkatkan nilai tambah bagi konsumen. Jadi ini memberikan keunggulan kompetitif bagi produk yang kalian produksi. Saya setuju juga dengan Mini. Selain itu, saya di sini juga akan mengusulkan solusi dari sisi pemasaran. Selama ini kita belum memanfaatkan media sosial sama sekali. Saya mengusulkan agar kita membuat akun Instagram dan TikTok tersendiri untuk usaha kita ini, yaitu Klik Nusantara, dan mulai membuat konten yang menarik tentang produk kita di setiap hari. Sangat excellent, Michaela. Itu adalah penerapan inovasi, proses dan inovasi layanan sekaligus. Jadi pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial itu adalah contoh nyata dari bagaimana seorang wirausahawan inovatif itu menggunakan alat yang tersedia untuk menciptakan peluang baru. Berdasarkan Peter Drucker juga menyebutkan sebagai pemanfaatan perubahan sebagai peluang. Jadi perkembangan platform digital adalah perubahan yang kalian harus memanfaatkan, bukan untuk menghindari. Jadi begini Bu, saya juga ingin menggunakan satu ide, bagaimana jika kita menerapkan sistem pre-order. Nah, di mana dengan begitu kita bisa memproduksi sesuai dengan jumlah, sehingga apa produk yang terbuang tidak sia-sia, kemudian modalnya bisa digunakan lebih efisien. Luar biasa, itu adalah proses yang sangat cerdas. Jadi
sistem per order itu akan meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi resiko yang namanya kerugian akibat overproduksi. Jadi ini menunjukkan bahwa kalian sudah mulai berpikir secara inovatif, yaitu mencari solusi yang lebih efektif dan efisien dengan cara yang biasa. Baik Ibu, apakah ada saran tambahan dari Ibu terkait bagaimana kami terus mempertahankan semangat berinovasi ke depan? Mengingat tadi kita sudah membahas bahwa salah satu hambatan terbesar kami adalah rasa takut gagal. Jadi pertanyaan yang sangat mendalam dari Mikaela ya. Jadi untuk mengatasi hambatan motivasi dalam berinovasi, ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan secara konsisten. Jadi yang pertama itu, bangunlah kepercayaan diri dengan selalu mengingat bahwa investor besar pun pernah gagal. Jadi yang kedua itu, ciptakan lingkungan yang suportif di antara sesama. Jadi saling mendukung dan menghargai setiap ide-ide baru. Jadi yang ketiga itu, belajar untuk melihat bahwa setiap kegagalan itu sebagai data, jadi bukan untuk kekalahan. Yang keempat itu, tetaplah berpikir terbuka dan terhadap ide-ide baru yang dari manapun sumbernya. Selanjutnya kita akan masuk kepada tahap pengambilan keputusan dan rencana aksi. Baik, setelah kita mendiskusikan beberapa alternatif solusi dengan baik, sekarang saya akan merangkum keputusan-keputusan yang telah kita sepakati bersama dalam diskusi ini. Keputusan pertama, Krip Nusantara akan segera melakukan redesign kemasan produk dengan menggunakan elemen visual NTT yang modern dan menarik. Mini, kamu bertanggung jawab penuh atas pelaksanaannya. Apakah kamu setuju? Di sini saya setuju sekali sama ide dari Mikaela. Saya akan mulai mencari referensi desain kemasan yang baik dan berkonsultasi dengan teman-teman dari program studi desain komunikasi, sehingga visual yang kita ambil ini bisa dapat kita terapkan di produk yang akan kita. Oke, keputusan yang kedua, kita akan membuat akun media sosial resmi untuk Krip Nusantara di platform Instagram dan TikTok dan mulai memposting konten secara rutin minimal 3 kali seminggu. Saya akan mengkoordinasikan pembuatan konten. Keputusan ketiga, yaitu kita akan menerapkan sistem pre-order mulai dari produksi batch berikutnya. Saya sangat mendukung ketiga keputusan yang kalian terapkan. Jadi saya ingin mendapatkan satu hal penting, bahwa dokumentasi seluruh proses kegiatan itu juga sangat penting, bukan hanya untuk dievaluasi saja, tetapi bagaimana kita membuat dalam konten edukasi untuk membagi kepada sesama mahasiswa wirausaha. Jadi inovasi tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagaimana kita memberikan nilai itu bagi sesama. Terima kasih Ibu atas masukan yang berharga ini. Saya merasa jauh lebih optimis sekarang jika saya menyadari bahwa selama ini terlalu fokus pada hambatan dan ketakutan kami sendiri, sehingga tidak mampu untuk melihat peluang yang sebenarnya dan tidak mampu untuk melihat apa yang kedepannya akan terjadi. Jadi kepada Ibu saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua saran dan Ibu. Jadi itulah esensi dari kreativitas ini. Jadi kreativitas itu bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga tentang kemampuan untuk melihat suatu masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi inovasi juga adalah keberanian untuk mengubah perspektif baru tersebut menjadi tindakan yang nyata dan juga bernilai. Baik, kita telah sampai di penghujung diskusi pada siang hari ini. Kita akan mengambil kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Sebagai moderator, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah kita lakukan. Yang pertama, kami memahami bahwa masalah utama usaha Krip Nusantara ini bukan terletak pada kualitas produk, melainkan pada ketidakadaan kreativitas dan persentase produk dan inovasi dalam strategi pemasaran. Yang kedua, hambatan yang terbesar kami hadapi yaitu berupa hambatan psikologis, berupa rasa takut gagal dan
kami atasi dengan membangun mentalitas yang lebih terbuka dan berani mencoba hal baru. Dan yang ketiga, tentunya solusi yang kami sepakati mencakup inovasi produk melalui redesign kemasan, inovasi proses melalui pre-order, dan inovasi layanan melalui pemasaran digital berbasis media sosial. Kalau dari saya, pada diskusi hari ini saya dapat belajar bahwa kreativitas dan inovasi merupakan bawaan yang harus kita miliki, melainkan merupakan keterampilan yang harus kita belajar, dilatih dan diterapkan oleh siapapun itu. Termasuk untuk kita para mahasiswa, yang kami butuhkan adalah hanyalah keberanian, dan untuk mencoba hal baru kita harus berani dan harus terus belajar untuk bisa menciptakan kreativitas dan inovasi. Saya sangat bangga dengan refleksi kalian hari ini. Jadi inilah esensi sesungguhnya dari manajemen perubahan, kemampuan untuk tidak hanya beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di sekitar kita, tetapi juga untuk menjadi agen perubahan itu sendiri. Jadi itu melalui kreativitas dan inovasi. Saya yakin Kriuk Nusantara ini akan berkembang pesat ke depannya. Teruslah berkreasi, berinovasi, dan jangan pernah berhenti belajar. Terima kasih banyak Ibu Yosefina atas bimbingan dan masukan yang sangat berharga ini. Diskusi ini resmi kami tutup. Semoga hasil diskusi kita hari ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi langkah-langkah inovatif Kriuk Nusantara di masa depan. Baik, diskusi kami hari ini telah selesai. Di akhir diskusi kami akan tutup dengan memberikan suatu quotes penting yang sangat bermakna untuk kita semua. Di mana dari simulasi ini kami belajar bahwa perubahan dimulai dari keberanian untuk berpikir berbeda. Kreativitas adalah benih dan inovasi adalah buahnya. Bersama tekad yang kuat dan pemahaman yang tepat tentang manajemen perubahan, setiap tantangan dapat diubah menjadi suatu peluang dan pencapaian yang bernilai bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih.